Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi setelah tadi Anda belajar bagaimana membuat jurnal untuk setiap transaksi, ya, dan kemudian jurnal tersebut sudah selesai dibuat untuk periode waktu tertentu atau hari tertentu, maka selanjutnya nanti langkah berikut yang harus kita lakukan adalah memindahkan jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besar, ya, dari setiap akun. Jadi setiap akun itu akan memiliki masing-masing buku besar tersendiri, ya. Inilah yang disebut dengan catatan akuntansi secara individual, ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada saudara bagaimana melakukan proses posting, ya. Posting itu adalah proses pemindahan catatan dari jurnal ke buku besar. Di akuntansi tadi sudah saya sampaikan ada satu alat yang digunakan dalam proses pencatatan, yaitu adalah buku besar atau general ledger. Ya, general ledger ini dibuat ya untuk masing-masing akun dari aset, liabilities atau owners equity. Jadi kalau perusahaan misalnya memiliki 10 akun aset, maka akan ada 10 general ledger atau buku besar. Tapi Anda nggak usah khawatir ya atau membayangkan seberapa besar buku besar itu ya. Karena buku besar itu secara fisik bentuknya tidak besar ya. Bahkan sebenarnya kurang terminologinya agak kurang tepat sebenarnya kalau kita lihat secara fisik, karena yang disebut buku besar itu lebih merupakan semacam kartu ya. Di dalam kartu itu kemudian memuat informasi atau catatan terkait dengan penambahan atau pengurangan yang terjadi pada satu akun spesifik. Jadi kalau Anda sedang membuka buku besar kas, ya, maka di dalam buku besar itu hanya ada informasi tentang penambahan atau pengurangan kas. Tidak ada informasi dari akun lain, misalnya piutang, itu tidak ada. Kalau Anda ingin lebih paham tentang yang namanya buku besar, coba Anda ingat-ingat kalau Anda pernah berobat ke dokter atau ke puskesmas ya. Pada saat orang pertama kali datang ke dokter atau ke puskesmas, maka dia akan datang ke yang namanya meja resepsionis. Lalu di meja resepsionis kita akan ditanya siapa nama kita, umur kita, mungkin dicatat berat badan kita, juga alamat kita. Anda perhatikan media apa yang digunakan untuk mencatat semua informasi tentang kita tersebut. Yaitu adalah bentuknya kartu ya, kartu. Nah, setelah dibuat kartu tersebut, maka pada saat kita berkonsultasi dengan dokter, kartu itu dibawa dan diserahkan kepada dokter. Dokter kemudian membuat catatannya terhadap keluhan kita, kemudian apa hasil pemeriksaan yang dia lakukan, lalu obat apa yang diberikan pada kita untuk menangani penyakit tersebut. Nah, setelah kita pulang, maka kartu itu akan disimpan di dalam satu lemari tersendiri. Lalu jika suatu waktu kita datang kembali ke dokter atau ke puskesmas tersebut, maka mereka juga pasti akan bertanya, apakah kita sudah pernah datang ke situ sebelumnya? Jika sudah, maka mereka akan mencari kartu tersebut, ya, kartu kita itu, ya, sehingga mereka punya rekam medik, ya, namanya rekam medik untuk diri kita. Anda perhatikan, di kartu itu hanya ada catatan kesehatan tentang diri kita, tidak ada catatan kesehatan bergabung dengan orang lain, ya. Meskipun orang lain itu adalah satu keluarga dengan kita, tidak. Setiap orang punya kartu tersendiri. Nah, buku besar itu seperti kartu itu, ya. Jadi buku besar itu, ya, saya bisa katakan bahwa kartu itu sebenarnya adalah buku besar diri kita, ya, di dokter atau rumah sakit tersebut. Nah,
Ini adalah kalau saya visualisasikan bentuk buku besar itu seperti ini ya. Jadi misalnya ini kelompok aset ya, dia punya equipment, land, supplies, cash, maka masing-masing akun ini memiliki satu kartu sendiri yang kemudian kartu ini kita sebut dengan buku besar atau ledger. Begitu juga untuk akun-akun liabilities dan akun-akun owners equity. Ya. Nah, sekarang kita coba pelajari bagaimana secara teknis memindahkan informasi dari general journal ke buku besar. Nah, ini kita ambil satu transaksi ya yang sudah terjadi, yang sudah pernah dibuatkan jurnalnya, ya, yaitu jurnal yang terjadi pada tanggal 1 September ketika Neil melakukan investasi kepada bisnisnya dengan menanamkan uang tunai sebesar 15.000. Maka jurnalnya Anda lihat cash di debit pada nil capital ya, atau kalau kita mengacu pada apa namanya IFRS, maka yang dikredit bukan earning capital tapi adalah shareholder capital ya. Angkanya cash-nya bertambah 15.000 sehingga di debit, begitu juga dengan shareholder capital itu dikredit sebesar 15.000. Baik, nah jurnal ini kemudian kalau kita posting maka kita membutuhkan dua buku besar, yaitu buku besar cash dan buku besar shareholder capital atau di sini nil capital ya. Kita lihat dulu bagaimana kita pindahkan ini ke buku besar cash ya. Anda lihat, maka yang pertama harus dipindahkan tentu tanggal ya. Tanggal kita pindahkan pada kolom tanggal juga. Berikutnya kolom berikutnya jumlah yang ada di kolom debit kita pindahkan ya. Sama juga tentu di kolom debit ya. Ya, jadi 15.000 di sini kita pindahkan ke debit 15.000 gitu ya. Yang berikutnya adalah informasi ya. Agar kita tidak kehilangan jejak, maka kita harus pastikan kolom ref di general ledger ini terisi, yaitu informasi dari mana kita pindahkan data ini, ya, atau sumber datanya dari mana. Pada kasus ini, data ini adalah bersumber dari General Journal halaman 1. Nah, ini disebut, kita kasih notasi J1 itu artinya jurnal halaman 1. Jadi kalau kita membaca ini, kalau ada apa-apa kita tahu ini angka 15.000 kita dapatkan dari jurnal halaman 1. Sebaliknya, nah kolom ref di jurnal sekarang bisa diisi nantinya, ya, yaitu nanti kita isikan refnya dari nomor buku besarnya. Jadi nanti Anda lihat nanti ada bagian di mana saya harus menjelaskan, tapi nggak apa-apa diawalkan saja. Buku cash, buku besar cash ini kita anggap kita kasih kode nomor 10 ya misalnya. 10 ini kemudian nanti kita catatkan ke kolom ref yang ada di jurnal-jurnal. Apa artinya? Artinya data ini sudah dipindahkan ke buku besar nomor 10. Kira-kira seperti itu. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Tadi saya katakan transaksi ini harus dipindahkan ke dalam dua buku besar, yaitu cash dan nil capital. Cash tadi sudah, sekarang kita lihat yang nil capital, atau Anda boleh ganti menjadi shareholder capital. Caranya tentu sama, isikan dulu tanggalnya, kemudian jumlahnya sekarang dikredit ya, karena tadi di jurnal ini angkanya dikredit, kita pindahkan ke kredit. Ya, kemudian sama ini sumbernya dari jurnal halaman 1. Berikutnya nanti Anda lihat di sini ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Nomor buku besar ini kita isikan di kolom ref jurnal untuk menunjukkan kepada kita kalau kita lupa bahwa jurnal yang terjadi pada tanggal 1 September, jurnal yang sudah kita buat pada tanggal 1 September tersebut, itu sudah kita posting ke buku besar nomor 10 dan nomor 25. Nah, seperti itu maksudnya. Baik, nah mungkin ada yang bertanya tadi ya, bagaimana kemudian kita mengidentifikasi atau memberi nomor. Misalnya pada kasus ilustrasi ini cash dikasih nomor 10, lalu nil capital dikasih nomor 25. Nah,
Untuk penomoran itu kita membutuhkan apa yang disebut sebagai bagan perkiraan atau chart of account, ya. Nah, ini juga salah satu tugas dari seorang akuntan, yaitu adalah membuat chart of account. Chart of account itu harus dibuat secara sistematis dan informatif. Jadi penomoran masing-masing akun ini tidak dibuat sekehendak hati si akuntan, tetapi harus dibuat secara sistematis dan informatif. Nah, dalam penyusunan chart of account, seorang akuntan juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa akun yang digunakan suatu perusahaan nanti akan bertambah. Sehingga jangan sampai kemudian karena adanya penambahan akun, satu akun baru, maka semua chart of account ini kemudian jadi tidak lagi bisa digunakan. Ya. Karena itu tadi penyusunan nomornya itu harus dilakukan secara sistematis. Kalau menggunakan analogi lain, ya, penomoran pada chart of account itu misalnya adalah NIM Anda, ya. NIM Anda itu kan bukan sekedar angka yang berbaris tanpa makna, tapi merupakan angka yang memang sudah disusun sedemikian rupa sehingga menginformasikan beberapa hal. Misalnya kalau saya nggak salah di NIM Anda itu akan bisa menginformasikan tahun kapan Anda masuk, mungkin fakultas, ya, juga program studi dan seterusnya. Nah, dalam membuat chart of account, akuntan juga harus memikirkan seperti itu, ya. Oleh karenanya, biasanya dalam membangun chart of account, pertama akuntan membuat klasifikasi akunnya dulu, ya. Misalnya di sini aset, ada liabilities, ada owner equity. Nah, maka lazim untuk aset itu diberi nomor awalnya adalah 1. Artinya angka 1 yang pertama itu merepresentasikan bahwa akun itu adalah akun aset. Lalu liabilities itu dikasih kode 2. Untuk owners equity atau capital itu biasanya dikasih kode 3. Ya. Untuk pendapatan itu diawalkan dengan angka 4 dan expenses itu biasanya diawalkan dengan angka 5. Kemudian angka berikutnya itu akan memiliki makna tersendiri. Misalnya untuk aset, kita lihat aset akan terbagi pada berapa kelompok. Oh ternyata misalnya hanya ada 2 kelompok, current asset dan non-current asset. Ya. Maka current asset dikasih lagi notasi angka 1. Untuk non-current asset dikasih angka 2. Sehingga ada 1, 2, ada 1, 3. Dengan melihat 1, 2 berarti kita bisa katakan ini adalah kelompok current asset. 1, 3, maaf, 1, 1 ini adalah untuk kelompok current asset, 1, 2 untuk kelompok non-current asset. Lalu current asset itu terdiri dari apa? Oh, terdiri dari cash. Kita lihat lagi kemungkinan. Cash ini bisa di breakdown lagi nggak? Harus di breakdown lagi nggak? Jika iya, maka nanti akan ada lagi turunannya. Misalnya, cash kita kasih angka 1, berarti 1, 1, 1. Nah, untuk cash yang mana? Oh, ada cash yang di unit ini, ada cash yang di unit sana. Dikasih lagi nomor. Untuk cash yang ada di tabungan, dikasih lagi nomor, dan seterusnya. Karena itu tadi, ini adalah satu pekerjaan besar yang menantang, yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab dari seorang akuntan. Bahkan saya bisa katakan, membangun chart of account itu merupakan karya bagi seorang akuntan. Karena di sini Anda punya keleluasaan untuk membangun sendiri, dan tadi pertimbangannya harus sistematis, informatif, dan tentu saja adaptif. Ya. Nah, Anda harus pikirkan tadi, jangan sampai di tengah jalan dibuat chart of account, tiba-tiba ada penambahan 1, 2 akun, lalu chart of account sebelumnya nggak bisa lagi digunakan, sehingga harus dibikin ulang. Ya, seperti itu. Banyak perusahaan menggunakan chart of account dengan digit yang banyak, ya, bisa 15, ya, tidak hanya 3. Biasanya semakin besar perusahaan, semakin banyak cabangnya, maka dia membutuhkan digit dari chart of account yang semakin panjang. Dan tentu tadi saya katakan setiap digit itu merepresentasikan satu informasi. Nah, itu yang harus didesain oleh seorang akuntan. Baik, kita coba sama-sama
membuat jurnal dari suatu transaksi, ya, membuat jurnal dari suatu transaksi, kemudian nanti kita juga lakukan pemindahan ke buku besar atau melakukan posting. Ya, misalnya untuk transaksi yang pertama, ini kita masih menggunakan transaksi-transaksi yang terjadi pada contoh yang pernah saya sampaikan di pembahasan tentang accounting in action, yaitu adalah pendirian perusahaan yang jasa, ya, perusahaan jasa. Misalnya di sini ada seorang pengusaha namanya si Albert, dia menginvestasikan uang tunai sebesar 10.000 ke dalam suatu perusahaan advertisingnya yang dia kasih nama Pioneer Advertising Agency. Nah, jadi sekali lagi untuk mengingatkan, dengan adanya transaksi ini maka muncul entitas ekonomi baru yang namanya Pioneer Advertising Agency. Nah, dari transaksi ini maka kita bisa melakukan analisa transaksi bisnis bahwa terhadap Pioneer Advertising Agency, ingat yang menjadi subjek pelaporan di sini bukan si Albert, tetapi adalah Pioneer Advertising Agency. Nah, dengan adanya transaksi ini maka uang perusahaan Pioneer Advertising Agency ini akan bertambah sebesar 10.000, ya, dan sebaliknya dia punya kewajiban kepada pemiliknya sehingga itu disebut sebagai owner capital sebesar 10.000. Nah, sehingga Anda lihat inilah analisa transaksi bisnis kita. Kemudian dari analisa transaksi ini kita identifikasi bagaimana kemudian kita harus mencatat cash dan juga mencatat capital. Ya, tentu saja karena cash adalah aset, maka cash nanti akan dicatat di sebelah debit, capital akan dicatat di sebelah kredit. Ya. Seperti itu transaksinya. Nah, ini analisisnya. Ya. Jadi ini transaksi, ini analisa transaksi bisnis. Berdasarkan analisa transaksi bisnis ini, kemudian kita buat jurnal seperti ini. Cash to C. Albert Capital. Gitu kan? Ya, ini jurnal yang lengkap. Setelah jurnal ini dibuat, maka kita lakukan posting. Ya, maka kita postingkan seperti ini. Begitu juga dengan si Albert Capital. Ya, mudah-mudahan Anda bisa paham maksudnya dari visualisasi yang saya sampaikan. Nah, kita lanjutkan dengan transaksi berikutnya. Nah, coba Anda cermati transaksi itu, lalu Anda pikirkan apa yang terjadi. Ya. Ya, jadi di tanggal 1 Oktober ini berarti perusahaan melakukan pembelian peralatan. Ya, peralatan secara kredit, ya. Karena untuk membayarnya perusahaan menerbitkan apa yang disebut dengan utang wesel, ya, note payable. Jangka waktunya note payable-nya adalah 3 bulan dan note payable ini berbunga sebesar 12%. Ya. Ingat pada kasus ini tanggal 1 Oktober kita hanya membayar dengan notes payable, tidak melakukan pembayaran bunganya. Ya. Maka dengan sendirinya berdasarkan informasi tentang transaksi itu kita bisa identifikasi bahwa equipment perusahaan bertambah dan juga note payable bertambah masing-masing sebesar 5.000. Equipment karena aset maka harus dicatat di sebelah debit, sedangkan note payable karena dia merupakan liabilities akan dicatat di sebelah kredit. Keduanya bertambah tentunya. Sehingga jurnalnya seperti ini, Anda lihat office equipment to notes payable. Lalu kalau jurnal ini diposting, maka Anda dapatkan seperti ini. Ya. Selanjutnya, nah, tanggal 2 Oktober, ya, perusahaan ini menerima pembayaran, ya, di muka advance, ya, di muka untuk jasa iklan yang akan dia berikan kepada seorang kliennya, di mana jasanya ini baru akan bisa dia selesaikan nanti per 31 Desember. Jadi ada rentang waktu dari 2 Oktober sampai 31 Desember, tapi untuk jasa ini dia dibayar di muka. Ya. Berarti uang perusahaan tentu bertambah, ya. Sebaliknya, karena dia belum memberikan jasa, maka uang ini harus diakui sebagai kewajiban. Kewajibannya dengan akun yang namanya pendapatan diterima di muka. Jadi walaupun akun ini
atau di sini menggunakan akun unearned fees ya, unearned fees. Jadi walaupun akun ini menggunakan kata awal pendapatan, tapi dia bukan merupakan akun pendapatan, tetapi adalah akun kewajiban, liabilities. Ya, kenapa? Karena perusahaan itu sudah menerima uang, akan tetapi dia belum memberikan jasa, sehingga uang itu menjadi kewajiban. Karena itu jurnalnya tentu saja, ya, karena uang bertambah maka kita akan mendebit cash, dan karena liability berupa unearned fees bertambah, maka itu akan kita catat di sebelah kredit. Sehingga jurnalnya seperti ini, dan ini kemudian kalau kita posting, ya, penampakannya akan seperti ini. Ya. Jadi ada cash juga bertambah sebesar 12.000. Ya, yang berikutnya kita lihat, ini adalah pembayaran sewa. Ya. Tanggal 3 Oktober, perusahaan advertising ini kemudian menyewa kantor, ya, dan membayarnya sebesar $900 misalnya. Ya. Transaksi ini mengakibatkan beban sewa tentu bertambah 900, ya, dan dengan sendirinya uangnya berkurang 900 karena digunakan untuk melakukan pembayaran sewa. Berarti ini harus dicatat dengan mendebet rent expense sebesar 900 dan mengkredit cash 900. Nah, sehingga jurnal seperti ini, rent expense to cash, ya. Dan ini kita posting, maka hasilnya akan seperti ini, ya. Baik, saya lanjutkan. Transaksi berikutnya adalah pembayaran asuransi sebesar $600, ya, di mana asuransi ini memiliki jangka waktu untuk 1 tahun ke depan. Ya. Oleh karenanya, transaksi ini akan mengakibatkan tentunya cash perusahaan berkurang, kan membayar, ya, membayar otomatis cashnya berkurang. Sebaliknya, perusahaan memiliki suatu aset baru yang namanya beban asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance, ya. Beban asuransi dibayar di muka. Anda perhatikan, walaupun akun ini menggunakan kata beban, pada dasarnya ini bukanlah akun beban, tetapi adalah akun aset. Karena apa? Karena dia masih bisa mendatangkan manfaat untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Ya, nama akunnya tadi adalah prepaid insurance. Ya, jadi baik prepaid insurance bertambah diimbangi dengan berkurangnya kas sebesar 600. Ya. Oleh karenanya prepaid insurance akan kita catat di debit sebesar 600. Kenapa? Karena dia adalah akun aset, dan Anda tahu aset itu bertambah di debit, dan sebaliknya ini akan diikuti dengan pengurangan cash. Ya, cash juga adalah aset yang kemudian kalau berkurang akan dicatat di sebelah debit. Sehingga jurnalnya seperti ini, prepaid insurance to cash, ya, masing-masing 600. Ini kemudian kita posting seperti ini. Ya, baik, saya lanjutkan. Ya. Tanggal 5 Oktober, ya, perusahaan ini melakukan pembelian perlengkapan, ya, senilai 2.500, di mana perlengkapan ini diperkirakan untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan ke depan. Jadi dia beli perlengkapan untuk kebutuhan 3 bulan kemudian, tetapi pembelian ini dilakukan secara kredit, ya, on account. Nah, ini berarti dilakukan secara kredit. Adanya transaksi ini karena pembeliannya dilakukan secara kredit, maka tidak berkonsekuensi terhadap uangnya, uang perusahaan. Ya. Akan tetapi adanya pembelian ini tentu mengakibatkan perlengkapan perusahaan bertambah, yang kemudian diikuti dengan bertambahnya kewajiban berupa utang usaha atau account payable. Ya. Nah, sehingga Anda lihat nanti kita akan debit advertising supplies dan mengkredit account payable. Sehingga jurnalnya seperti ini, ya, advertising supplies to account
payable. Nah, ini kemudian kalau kita posting, seperti ini ya, advertising di debit, lalu advertising supplies di debit, dan account payable di kredit. Baik, yang berikutnya ada kejadian, yaitu di mana perusahaan mempekerjakan pegawai. Ya. Jadi tanggal 9 Oktober, perusahaan sepakat untuk mempekerjakan beberapa orang pegawai yang akan mulai bekerja tanggal 15. Ya. Di mana dalam kesepakatan ini, setiap pegawai itu akan dibayar upahnya secara mingguan sebesar 500, ya, $500, ya. Lalu pembayarannya dilakukan tiap 2 minggu. Jadi pegawai ini dibayar upahnya, dihitung upahnya tiap minggu, yaitu sebesar $500 tiap minggu, ya. Dan pembayarannya dilakukan setiap 2 minggu. Anda lihat, ini pada dasarnya merupakan kejadian. Tetapi pada tanggal 9 Oktober, kejadian ini belum berdampak terhadap posisi keuangan perusahaan. Tidak berpengaruh terhadap aset karena tidak ada pembayaran pada tanggal 9 Oktober. Ya. Begitu juga tidak ada pengaruhnya terhadap kewajiban. Karena apa? Karena pegawai itu belum mulai bekerja. Jadi perusahaan belum memperoleh manfaat yang membuat perusahaan harus memenuhi kewajiban. Artinya ini adalah event yang bukan merupakan transaksi. Karena dia bukan merupakan transaksi, maka tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk event ini. Nah, cuma kalau Anda bertemu dengan kasus semacam ini, tolong tidak dikosongkan jurnalnya, karena nanti dianggapnya Anda tidak menjawab, tapi sebaiknya Anda tulis saja no entry ya di dalam bagian jurnal tentang pada tanggal 9 Oktober. Itu sekedar untuk menunjukkan bahwa Anda paham apa yang terjadi, sehingga jawabannya adalah justru tidak ada jurnal, gitu ya. Baik, selanjutnya pada kasus ini pemilik perusahaan melakukan pengambilan pribadi ya sebesar $500 ya. Nah, otomatis dengan adanya transaksi ini akan mengakibatkan uang perusahaannya berkurang ya, dan sebaliknya ada akun baru yang namanya drawing ya, atau nanti Anda menggunakan istilah dividen mulai bertambah. Sehingga transaksi ini akan dicatat dengan mendebit drawing dan mengkredit cash. Ya. Nah, ini jurnalnya seperti ini. Untuk kemudian masing-masing jurnal tersebut kita posting ke dalam masing-masing buku besarnya, yaitu adalah buku besar cash dan buku besar drawing, atau nanti Anda pakai dividen. Baik. Selanjutnya adalah pembayaran gaji tadi ya, karena gaji dibayar tiap 2 minggu, maka setelah 2 minggu perusahaan punya kewajiban untuk membayar. Nah, setelah dihitung besarnya upah atau gaji yang harus dibayarkan adalah sebesar 4.000 ya, dan ini dibayarkan secara tunai, sehingga konsekuensinya tentu uang perusahaan akan berkurang sebesar 4.000. Lalu uang ini tentu akan dicatat sebagai beban gaji ya. Sehingga jurnalnya kita buat dengan mendebit salaries expense dan mengkredit cash, gitu kan? Karena expense itu bertambah di debit. Nah, ini jurnalnya salaries expense to cash, ya. Salaries expense to cash. Lalu ini kita posting, maka akan hasilnya seperti ini. Ya. Jadi seperti itu, pada transaksi ini sekali lagi uang perusahaan berkurang sebesar 4.000 untuk apa? Untuk bayar beban gaji. Sehingga muncullah beban gaji. Beban gaji kita catat di sebelah debit, bertambah kan? Lalu cash-nya kita catat di sebelah kredit karena cash perusahaan berkurang. Ya. Kemudian pada tanggal 31 Oktober, perusahaan ini menerima pembayaran atau uang tunai sebesar 10.000 dari perusahaan lain ya, untuk jasa iklan yang sudah dia berikan selama bulan Oktober. Nah, transaksi ini tentu akan mengakibatkan penambahan uang perusahaan dan memunculkan apa yang kita katakan sebagai revenue atau pendapatan. Ya. Sehingga Anda lihat transaksi ini akan mengakibatkan fees earn, pendapatan jasa perusahaan bertambah. Oleh karenanya transaksi ini akan dicatat dengan mendebit cash sebesar 10.000 dan mengkredit fees earn
senilai yang sama. Sehingga jurnalnya seperti ini, cash to fees earn, ya. Nah, kalau jurnalnya sudah seperti ini, maka kita tinggal pindahkan atau posting ke buku besar fees earn, ya, dan ke ledger dari cash seperti ini. Ya, mudah-mudahan dari visualisasi ini Anda bisa memahami. Ya. Nah, jika seluruh transaksi pada bulan ini sudah kita catatkan ke dalam jurnal, lalu masing-masing sudah kita posting, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari saldo dari masing-masing buku besar. Cara mencari saldonya bagaimana? Untuk cash misalnya, Anda jumlahkan kolom debitnya, lalu begitu juga Anda jumlahkan kolom kreditnya. Lalu Anda selisihkan, ya. Misalnya dari visualisasi ini Anda lihat cash-nya ada 21.200. Sementara kreditnya jumlahnya itu adalah 6.000. Nah, setelah itu Anda selisihkan, berarti 21.200 dikurangi 6.000. Berarti selisihnya adalah 15.200. Karena debitnya lebih besar, maka saldonya nanti balance-nya Anda tulis di sebelah debit. Begitu. Anda lakukan untuk semua akun yang tadi sudah Anda posting ke buku besar. Ya, misalnya akun fees earn ini sama. Nah, karena kalau pada kasus fees earn ini karena cuma ada satu, maka langsung ini menjadi saldo. Nah, saldo-saldo buku besar inilah yang kita butuhkan untuk melakukan proses akuntansi berikutnya, yaitu nanti adalah menyusun neraca saldo atau trial balance. Ya. Maka kita lihat, saya akan ulangi lagi. Langkah-langkah dalam siklus akuntansi kita mulai dari analisa business transaction, ya, yang berikutnya adalah menjurnal transaksi, ya. Setelah transaksi tersebut kita jurnal, maka langkah berikutnya kita pindahkan ke buku besar. Ini langkah 1, 2, 3 sudah saya bahaskan sebagaimana visualisasi yang sebelumnya, ya. Sehingga saya harapkan Anda sudah bisa melakukannya mulai dari analisa transaksi bisnis, lalu membuat jurnal, dan memindahkan ke buku besar. Nah, setelah kita pindahkan buku besar tadi, setelah selesai kita buat saldo dari masing-masing buku besar, maka langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo atau trial balance. Nah, kita lihat bagaimana seharusnya kita menyusun neraca saldo. Sebelumnya, kita coba pahami dulu apa itu neraca saldo atau trial balance, ya. Jadi pada dasarnya trial balance itu adalah suatu list, suatu daftar, ya, dari akun berikut saldo dari masing-masing akun tersebut. Ya, jadi Anda akan lihat nanti ada satu tabel, ya, berisi semua akun yang digunakan perusahaan berikut masing-masing saldo dari akun, ya, berikut saldo dari masing-masing akun. Nah, itu yang lebih tepat bahasa Indonesia, ya, berikut saldo dari masing-masing akun. Ya, tentu saja saldo tersebut akan kita tuliskan. Kalau dia saldonya debit, kita tulis di debit, dan kalau di kredit, maka kita tuliskan di kredit, ya. Lalu apa kegunaan dari trial balance ini, ya? Trial balance ini pertama kegunaannya untuk memastikan bahwa kolom debit sama dengan kolom kredit. Ya, karena itu dia disebut sebagai neraca saldo atau trial balance. Artinya harus balance, harus seimbang. Ya. Bagaimana kemudian kalau kita sudah isi trial balance, lalu kita dapati kenyataannya, hasilnya ternyata kolom debit itu tidak sama dengan kolom kredit. Nah, ini adalah suatu indikasi bahwa telah terjadi kesalahan. Baik kesalahan itu pada proses ketika kita membuat jurnal atau pada saat kita melakukan posting. Nah, terkait kesalahan ini nanti pada tayangan berikutnya akan saya jelaskan bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut kalau ada. Tapi intinya di sini yang harus kita pahami, apabila kita dapatkan hasil kolom debit di trial balance itu tidak sama dengan kolom kredit di trial balance, ini berarti indikasi telah terjadi
kesalahan. Ya. Tahapan untuk menyusun trial balance adalah sebagai berikut. Pertama, buat daftar akun yang digunakan, lalu masukkan masing-masing saldonya, kemudian Anda jumlahkan kolom debit dan kolom kredit, gitu, dan kemudian pastikan kedua kolom tersebut nilainya sama. Ya. Nah, ini contohnya dari suatu trial balance. Anda lihat, karena trial balance adalah salah satu bagian dari laporan keuangan, ya, maka Anda lihat ini pun terdiri dari dua bagian. Satu adalah kepala laporan, yang bagian agak kuning ini. Yang berikutnya adalah badan laporan. Kepala laporan selalu memuat 3 informasi. Yang pertama adalah nama perusahaan, yang kedua nama laporannya, dan adalah waktunya, jangka waktunya. Ya. Di sini adalah posisi neraca saldo posisi per 31 Oktober dari Pioneer Advertising Agency. Nah, Anda lihat berikutnya, Anda lihat di sini ada daftar akun. Ini adalah daftar akun yang sudah digunakan oleh Pioneer Advertising Agency selama bulan Oktober. Ya. Daftar akun yang digunakan oleh Pioneer Advertising Agency untuk mencatat transaksinya selama bulan Oktober. Lalu akun ini masing-masing memiliki saldo tadi, ya, yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana mencari saldonya. Misalnya untuk cash kita dapatkan saldonya 15.200 dan ada di sebelah debit, maka angkanya diisi di kolom debit. Begitu juga dengan advertising supplies dan seterusnya. Account payable, kalau nanti Anda cek buku besarnya, maka Anda dapatkan saldonya sebesar 5.000 tentu di kolom kredit dan seterusnya. Maka setelah semua akun ini Anda isikan saldonya, baik di kolom debit ataupun di kolom kredit, maka masing-masing kolom, kedua kolom ini Anda jumlahkan. Sehingga harusnya kita dapatkan angka yang sama, nilai yang sama. Tadi sudah saya katakan, kalau nilainya tidak sama, berarti itu adalah indikasi telah terjadi kesalahan. Ya. Baik kesalahan itu ketika kita membuat jurnal, atau kesalahan itu ketika kita melakukan proses posting. Nah, bagaimanapun, yang namanya neraca saldo ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Ya. Salah satunya, yang pertama, keterbatasan dari trial balance itu adalah dia tidak bisa memastikan bahwa seluruh transaksi itu sudah benar, gitu ya. Jadi dia tidak bisa memastikan seluruh transaksi itu sudah benar. Artinya bisa jadi neraca saldo itu seimbang, ya sudah seimbang, tapi bukan berarti kemudian itu 100% tidak ada kesalahan. Karena ternyata bisa saja ada kesalahan, tapi kemudian neraca saldonya hasilnya tetap seimbang. Nanti kita lihat ya. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi, akan tetapi tetap membuat neraca saldo itu seimbang. Ya, pertama, ya. Kalau ternyata ada transaksi yang tidak di jurnal, misalnya gini, dalam bulan Oktober sesungguhnya ada 17 transaksi, misal. Tapi karena human error, dari 17 ternyata yang dicatat ya, di jurnal itu hanya 16. Lalu 16 ini yang kemudian diposting ke buku besar. Jadi ada satu transaksi ketinggalan, nggak dicatat. Ya. Dicatat 16, dari 16 ini kemudian diposting. Maka jika itu yang terjadi, neraca saldo tetap akan seimbang. Karena dia tidak bisa mengidentifikasi kalau ada transaksi yang tidak dicatat. Ya. Penyebab kedua, ya, kesalahan yang mungkin terjadi tapi tetap mengakibatkan neraca saldo itu seimbang. Ya. Ternyata ada jurnal yang sudah dibuat, gitu, sudah benar jurnalnya, tapi kemudian jurnal ini tidak diposting, tidak dipindahkan ke buku besar. Nah, saya lanjutkan contoh tadi. Sebenarnya selama bulan Oktober ada 17 transaksi. Karena human error ternyata yang di jurnal hanya 16. Gitu. Lalu ketika dilakukan proses posting, lagi-lagi human error terjadi, sehingga dari 16 jurnal, ternyata yang diposting hanya 15. Selama kita memposting dengan akun yang benar, angka kita taruh yang betul, ya di debit ya di debit gitu,
maka hasil akhirnya ketika dia dipindahkan ke neraca saldo itu tetap akan seimbang. Kesalahan ketiga yang mungkin terjadi akan tetapi neraca saldo tetap seimbang, itu adalah kebalikan dari nomor 2. Kalau nomor 2 ada jurnal yang tidak diposting, kalau nomor 3 kebalikannya adalah ada satu jurnal yang kemudian diposting 2 kali. Ini juga akan mengakibatkan neraca saldo seimbang. Yang keempat adalah adanya penggunaan akun yang keliru, ya, baik ketika menjurnal maupun ketika memposting. Misalnya penjualan secara kredit lalu dicatat seolah sebagai penjualan secara tunai. Nah, berarti yang benar seharusnya adalah account receivable to sales, tapi kemudian kita mencatatnya sebagai cash to sales. Ya, tetap saja itu akan dianggap benar, ya. Ketika diposting lalu dipindahkan ke trial-nya tetap akan seimbang. Nah, untuk memperbaiki kesalahan yang nomor 4 itu nanti akan disampaikan pada pembahasan tersendiri, ya. Dan yang terakhir, bentuk kesalahan yang bisa mengakibatkan neraca saldo itu tetap seimbang, ya, adalah kesalahan ketika menuliskan jumlahnya, ya. Misalnya seharusnya angkanya 1.500 tapi kita menjurnalnya 5.100. Nah, tapi di keduanya, ya, misalnya tadi transaksi yang benar, jurnal yang betul itu seharusnya adalah account receivable to sales 5.100. Tapi karena kita salah menulis, jadinya account receivable to sales 1.500. Ya, sama-sama 1.500. Ini juga akan mengakibatkan trial balance itu seimbang, ya. Nah, untuk 4 dan 5 ini akan ada pembahasan tersendiri bagaimana membuat jurnal atau melakukan perbaikannya, ya. Seperti itu tentang neraca saldo. Jadi akhir dari pembahasan ini Anda lihat sekali lagi adalah dibuatnya neraca saldo, ya. Nah, tapi jangan lupa pertama neraca saldo hasilnya harus seimbang seperti contoh ini, tetapi kita juga harus paham bahwa ketika neraca saldo seimbang bukan berarti proses pencatatan sudah 100% bebas dari kesalahan, karena ternyata paling tidak ada 5 kesalahan yang tetap pada akhirnya itu bisa menunjukkan neraca saldo dengan posisi debit dan kredit yang sama. Baik, saudara, demikian paparan saya tentang proses pencatatan atau recording proses. Jadi chapter ini membahas mulai dari bagaimana seorang akuntan harus menganalisa transaksi bisnis yang terjadi. Yang kedua, bagaimana dari hasil analisa tersebut kita membuat jurnalnya, ya. Dan kemudian setelah jurnal kita buat, bagaimana kita kemudian harus mempostingnya ke masing-masing buku besar dari setiap akun. Dan terakhir adalah setelah setiap akun sudah kita posting, maka pada akhir periode tertentu kita harus menyusun yang namanya neraca saldo. Semoga paparan ini bisa Anda pahami, ya. Jika ada di antara Anda belum paham, ya mungkin bisa Anda lakukan dengan mencoba mengulangi dengan menyimak video pembelajaran ini. Namun bila masih ada juga yang belum dipahami dari proses yang sudah dilakukan, silakan Anda sampaikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Kemudian jangan lupa Anda mencoba latihan dari kasus-kasus atau latihan yang sudah ada di buku accounting yang kita jadikan acuan, ya. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah saya akan memaparkan pada saudara tentang bagaimana memperbaiki kesalahan yang terjadi, baik kesalahan itu ditemukan di jurnal maupun kesalahan
yang baru kita temukan setelah proses posting di buku besar. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.